Baik, selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Selamat malam. Selamat malam, Adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Baik, yang pertama selamat sore untuk kita semua. Seperti biasanya untuk memulai kegiatan rukul kita pada hari ini sesuai dengan kesepakatan kelas kita punya, maka saya minta Kakak Don untuk tentukan satu orang untuk bisa memimpin kita dalam doa untuk mulai kegiatan Zoom meeting kita pada sore hari ini. Pak Marianus sekira pimpin kita dalam doa. Oke, Kakak Marianus bisa pimpin kita dalam doa. Kakak Marianus bisa pimpin kita dalam doa. Halo Kakak Marianus. Halo. Kakak Don, ini Kakak Marianus belum merespon ini. Oh ya. Ada Lawrence Piran pimpin kita doa. Oke, Kakak Lawrence Piran, silakan pimpin kita dalam doa. Oke, baik. Terima kasih dengar saya punya suara. Bisa Kakak? Bisa dengar. Ya, kita pakai earphone jadi harus pastikan dulu. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan rukul kita malam ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dan izinkanlah saya membawakan doa ini menurut ajaran dan kepercayaan saya Katolik. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami sampai dengan saat ini. Sekarang di sini kegiatan lanjutan kami. Berkatilah kami meninggalkan dalam kegiatan ini agar apa yang kami dapatkan, apa yang kami peroleh dapat kami selesaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Di namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Kakak Lawrence yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, selanjutnya saya izin untuk share screen. Kegiatan kita pada hari ini ada 1 jam pelajaran, 1 JP untuk pembelajaran kita pada hari ini. Saya izin share screen untuk Bapak Ibu guru sekalian. Apakah sudah terlihat? Sudah. Bapak Ibu. Sudah terlihat? Siap, Oke. sudah Pak Kasir. Siap, sudah. Sudah. Selanjutnya kegiatan pembelajaran kita pada sore hari ini, Bapak Ibu guru hebat. Kegiatan pembelajaran kita pada sore hari ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK secara yang berpusat pada murid secara efektif dan bermakna. Capaian akhirnya guru mampu bersikap reflektif dan mampu melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Ini capaian yang akan kita capai dalam pelaksanaan pembelajaran kita di modul ini. Jadi inti daripada pembelajaran di modul
pembelajaran tatap maya kita hari ini adalah kita sama-sama boleh bercerita terkait dengan refleksi kita dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 3. Sejauh ini mungkin ada kendala atau kekurangan yang kita hadapi, ada hal-hal yang mungkin menurut kita masih sulit. Nanti sebentar kita akan diskusikan secara bersama-sama. Kemudian ada tujuan capaian pembelajaran khusus dalam modul ini. Sebelumnya saya ingatkan lagi teman-teman sekalian untuk kesepakatan kita, mohon untuk dinyalakan kameranya karena menyalakan kamera itu bagian dari interaksi kita dengan selama pelaksanaan pembelajaran tatap maya. Mohon dinyalakan kameranya kalau tidak sedang mengalami gangguan, mematikan mikrofon kalau kita tidak sedang berbicara, hadir seutuhnya, artinya bahwa kita diharapkan untuk mengikuti sesi ruang virtual ini sepenuhnya. Kemudian kita diminta untuk menghargai waktu bersama. Semoga kedepannya kita jauh lebih tepat lagi untuk waktu pelaksanaan meeting kita punya. Maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, dan yang terakhir adalah diizinkan untuk teman-teman apabila waktunya untuk beribadah, misalnya sholat, disilakan, namun Zoom tetap dibiarkan untuk hidup. Itu yang menjadi kesepakatan kita. Kemudian selanjutnya kita lihat terkait dengan capaian pembelajaran khusus. Setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan pada murid. Kemudian mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model yang berbeda. Dalam beberapa 3 kali refleksi ini saya melihat ada beberapa teman yang melakukan refleksi dengan model yang berbeda-beda, cukup menarik. Ada yang melakukan refleksi menggunakan tangga refleksi dengan framework, tapi ada juga yang menggunakan topi berpikir. Kemudian ada beberapa dalam refleksinya itu yang menggunakan model refleksi yang berbeda-beda dari refleksi 1, kedua, dan ketiga. Dan ini sangat menarik, mungkin sebentar kita bisa diskusikan bersama. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, sebentar kita akan lihat sama-sama terkait dengan tulisan refleksi yang sudah Bapak Ibu tulis. Kita akan lihat bersama terkait dengan tulisan refleksi yang sudah Bapak Ibu tulis. Kemudian kita menganalisis tulisan refleksi dan berbagi hasil analisis melalui Figma Jamboard yang telah disediakan. Jadi dalam analisis tulisan refleksi ini mungkin teman-teman mengalami kendala dalam membuat refleksi dan lain sebagainya. Nanti sebentar kita bisa berbagi bersama-sama. Saya berharap bahwa teman-teman lebih proaktif untuk bisa menyampaikan kekurangan atau kendala yang dihadapi untuk bisa berbagi bersama-sama di dalam kegiatan refleksi kita pada sore hari ini. Teman-teman yang masih menyalakan mic-nya diharapkan untuk bisa dimatikan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita dihadapkan pada beberapa pertanyaan untuk analisis. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran dari modul 1 hingga modul 1.3, dari 1.1 hingga 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa yang saya tulis? Jadi ini terkait dengan tulisan refleksi Bapak Ibu sekalian di modul 1.1 sampai dengan 1.3. Kemudian bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Itu pertanyaan ketiga. Hal apa yang masih menjadi tantangan? Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Pertanyaan kelimanya adalah, bagaimana seharusnya saya menuliskan refleksi
dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya harus butuhkan untuk menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Dan pertanyaan yang terakhir adalah, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Terkait dengan 6 pertanyaan refleksi ini, saya mengajak kita semua, tuliskan jawaban di stick note Jamboard. Saya akan bagikan Jamboardnya. Bapak Ibu bisa menuliskan jawaban nanti di Jamboard. Jadi diharapkan setelah kita menulis, kita bisa berbagi refleksi terkait dengan bagaimana kita menulis refleksi, kendalanya seperti apa dari refleksi 1 sampai 3, kemudian bagaimana kita menulis refleksi selanjutnya seperti apa, bagaimana kita mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model-model yang berbeda. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, saya coba melakukan share link Figma. Link Figma ini saya teruskan di chat box. Silakan Bapak Ibu masuk ke link Figma yang sudah ada. Lalu kita mengerjakan soal-soal yang ada di dalam link Figma yang ada itu. Saya duplikat link Figma-nya. Saya sedang mempelajari tutorialnya untuk mengambil link Figma. Ini juga link Figma yang duplikat dari Kemendikbud, tetapi kita duplikat sendiri. Yang sudah diduplikat itu ada, tetapi tutorialnya masih semua saya tadi tanya teman-teman juga masih bingung. Sehingga saya duplikat sendiri ini. Tetapi masih tersimpan di dalam Figma yang dikirim dari Kemendikbud. Silakan teman-teman bisa masuk ke link Figma yang ada. Untuk mengerjakan soal, ya Kakak Daun sudah masuk. Kakak Ahmad sudah masuk. Ada 6 pertanyaan. Silakan dikerjakan. Silakan bagi Bapak Ibu yang sudah bisa masuk ke link Figma-nya sementara mengerjakan. Ada yang masih kendala untuk masuk ke dalam linknya? Kemarin masih ada beberapa teman-teman yang terkendala masuk ke link. Saya punya belum ada. Jaringan ke apa? Sudah ada beberapa yang sudah bisa masuk. Pak, jaringan agak error, Pak. Susah untuk memasuk, Pak.
Jaringan kah? Dicoba dulu Kakak Teovela. Mudah-mudahan bisa masuk. Sudah, soalnya di link Figma-nya ini kakak mereka sudah beberapa kali tidak menulis di Figma juga. Mudah-mudahan bisa login lah. Kalau memang Ini tidak bisa. Pak Fasi, ketiknya di mana nih kira-kira? Sebenarnya saya tekan dari tadi juga tidak bisa ke ini mengetik ini. Kakak Ibu sudah masuk di linknya belum? Sudah muncul warna hijau di sini, ada muncul soal juga. Oke. Kakak Ibu, layar yang saya bagikan Kakak Ibu bisa lihat ya? Iya, warna hijau itu apa nampaknya? Maksudnya yang sekarang saya bagikan nih. Iya. Coba lihat saya punya arah kursor ini. Di bawah tanda komen ini, huruf C ini. Kakak Ibu bisa lihat? Huruf C. Komen yang lingkaran bulat di bawah itu di sebelah kanan, di paling bawah. Hitam. Jaringan kok apa nih? Punya saya hitam. Iya. Saya punya belum bisa, Ade. Jaringan apa? Mungkin jaringan. Iya, jaringan Ibu. Kakak Ibu. Klik di komen itu lalu setelah Kakak Ibu klik di komen di bawah itu yang tanda bulatan itu, lalu klik di dalam layar itu akan sendirinya muncul tulisan komentar. Silakan berikan komentar di situ. Berdasarkan pertanyaan yang ada di nomor 1. Begitu juga nanti di nomor 2 juga sama. Di mana ya? Juga belum nih, bagaimana nih? Kalau susah untuk masuk, berarti Pak tolong kirim soalnya di chat box saja, Pak. Susah sekali mau masuk, Pak. Tetapi diusahakan dulu, Kakak. Iya, boleh. Diusahakan dulu. Karena kemarin disampaikan juga itu kita di Figma-nya itu kan yang diceknya itu kan untuk Figma ini kan seperti papan hasil kerja kita selama dalam tatap maya ini kan memang bukan hanya kita sih, rata-rata banyak, hampir semua kelas. Kadon ini meminta edit ini. Kakak pasti tolong tunjuk ulang lagi teh. Link kita tekan dia bisa nih. Tekan di mana kakak? Ada apa? Ini tanda ini. Iya, komen. Sudah. Kemudian bawah itu naik ke atas ke dalam papan, klik di dalam papan hijau, layar hijau tuh. Tidak 1 kali. Ulangi Pak. Ini tandanya. Iya, sudah. Klik di situ. Sampai muncul warna merah begini? Tidak muncul warna merah. Tidak muncul, Pak. Adik, saya punya masih loading nih, tidak bisa nih. Apa tuh link tadi nih? Tidak bisa. Selamat malam Pak Fasil, minta maaf baru bergabung. Oke Kakak, silakan menyesuaikan. Bisa minta linknya kirim di chat box. Siap. Saya coba lanjutkan lagi. Teman-teman yang lain diusahakan dulu. Kalau memang tidak bisa, nanti sebentar saya coba kirim di chat box. Bisa pakai kolom komen nggak Pak? Boleh Kakak Ibu, saya coba dulu. Saya coba kirim dulu di. Soalnya tidak bisa muncul nih. Pak, punya saya sudah bisa masuk, sudah muncul soal lanjutannya bagaimana lagi ya Pak? Setelah masuk, Kakak Ibu klik di tanda, ada lingkaran di bagian bawah itu, yang tanda ini coba lihat di yang saya berbagi di layar itu. Tanda ini komen ini. Ibu TV lakunya kan sudah di dalam tuh. Tinggal diarahkan ke warna hijau itu, kliknya di dalam hijau itu, di tengah. Di layar hijau. Nanti akan dengan sendirinya muncul tulisan komen. Muncul tidak Kakak Ibu? Klik 1 kali. Saya punya belum ini bagaimana nih? Ibu TV klik di situ. Klik di situ 1 kali. Tidak bisa nih. Klik di bawah komen itu dulu, setelah klik di komen, klik bawah masuk, klik di dalam. Kakak Tevela bisa?
Tidak bisa saya punya nih. Sudah klik Olivia punya. komen, Pak. Cuman Oke. setelah klik komen masuknya bagaimana lagi ya? Klik lagi di layar hijaunya itu, dengan sendirinya akan muncul komentar. Klik di layar hijau nih, Bu. Klik deh. Oh iya. Satu kali. Iya. Sudah bisa? Sudah. Iya, sudah muncul apa, Bang? Sudah muncul. Ah, iya, ada muncul. Oke, saya lanjutkan punya belum nih, dikerjakan. Ade. Sabar Kakak Eti. Ade, saya punya belum nih. Ligeti belum muncul di layar nih. Saya punya belum Di bisa Kawalibu masuk. tidak bisa nih, Kawalibu tidak bisa masuk nih, Ade. Tidak bisa nih komen. Tidak bisa masuk nih, tidak ada muncul komen. Tapi sudah masuk di dalam apanya? Belum? Figma sudah ada tapi tidak muncul komen, Guru. Kopik Mas Masuk sudah masuk. nih, Figma. Sabar, coba saya lihat kakak siapa yang sudah masuk. Kakak Antonis Arakian, Tonton Ruron, Tevela. Ini banyak yang belum bisa masuk ini. Ibu Eti sebentar proses nih. Semoga Kak makin muncul sudah bisa kerja sama soal ini kok. Jaringan kemungkinan kakak ibu. Coba saya kirim DWA ya. Ibu TV lah, Bu Agon sudah masuk tuh. Tuh dari tadi. Ibu TV lah, sudah bisa Saya komen, coba Kak? kirim linknya di WA grup kita punya. Bang Andre. Ya, Kak. Sementara mengerjakan, tetapi teman-teman juga diharapkan untuk bisa menyiapkan untuk bisa berbagi terkait dengan bagaimana tantangan selama mengerjakan refleksi. Nanti sebentar di akhir diharapkan untuk bisa berbagi. Isi di dalam tuh. Bagaimana prosesnya tekan di sini komen tuh bagaimana menulis refleksi isi di dalam itu sebab Kakak Rafael punya itu, Rafael Rasa Soge punya itu. Kalau dia muncul itu cari di dalam kotak masuk. Ini sama dengan Pak Anton punya yang waktu itu. Coba cari di alamat masuk di email itu tulisan Figma ada kotak masuk dari Figma punya. Klik di dalam itu. Saja tidak bisa. Kakak Rafael Rasa punya ini. Kakak Rafael bisa dengar kan? Halo Kakak Rafael Rasa punya. Bisa dengar. Kakak punya itu sama dengan Pak Anton punya itu. Waktu itu. Coba kakak buka di email tadi itu. Iya. Coba lihat ada email masuk dari Figma. Email masuk dari Sigma. Coba kakak lihat. Ada email masuk dari Figma. Lalu klik OK. Buka dia punya pesan masuk, klik di bawahnya itu ada. Nanti dari sininya dia mengarahkan kakak ke Figma. Ya pulang lagi. Kali Ade. Saya punya belum ini dia masih proses nih. Ini yang sudah memberikan komen News Neuron. Muncul sudah bagus sih. Teman-teman yang lain kakak Bella sudah bisa? Oke, kakak Oli, saya kirimkan soalnya di
di grup, di WA grup kakak nanti Bapak tulis satu-satu. Atau saya kirimkannya soal dari nomor 1. Sabar, saya buka kakak oleh. Siap. Saya bagikan soal nomor 1 para yang merasa tidak bisa gabung, silakan di chat box selesaikan tugas nomor 1, soal nomor 1, nanti nomor 2-nya saya kirim. Setelah nomor 1 semua selesai. Nanti kamu nanti bagaimana kirimnya? Ya, kakak? Nanti bagaimana kirimnya? Bisa ketik. Saya sudah kirim pertanyaan nomor 1-nya di chat box itu, Kak Ibu. Di WA grup apa? Di chat box yang di bawah kakak punya chat tadi di bawah dalam Gmail. Fitur chat box di bawah tuh pesan kita punya di dalam Gmail. Kak Olivia sudah baca tuh soalnya nomor 1? Belum, Pak. Belum baca ini. Di pesan kita punya di grup di dalam apa nih? Gimit ini saya tunjuk di bagian bawah ini. Pesan ya. Tadi kan kakak bilang Pak bisa tulis di kolom chat kan? Iya. Saya sudah balas di bawah. Soal nomor 1. Oke, mantap kakak kita sudah gabung. Foto. Mbak. Teman-teman juga bisa memberikan komentar atas jawaban teman-teman yang lain, itu tinggal klik di namanya, itu nanti akan muncul komentar kita di bagian bawah. Ini siapa nih? Kakak Ahmad sudah.
Kakak Eti sudah bisa masuk. Belum bisa masuk di Sigma nih, makanya saya kok apa sih? Di kolom chat. Mana ke kantor punya? Ada guru saya punya muncul seperti ini dulu. Continue with Google kan? Ke kantor, continue with Google. Halo ke kantor ibu, tidak bisa masuk. Gimana Pak Fasil? Kira masih lama kok nih? Iya kakak. Kira masih lama kok, karena saya kerja lewat HP agak setengah mati aja. Siap. Nanti sebentar saya bagikan. Pakai HP. Halo. Ya kakak Marianis bagaimana? Ya bisa dengar suara kok. Suaranya jelas kakak. Suara bisa dengar. Ya. Deko. Suara bisa dengar kok. Suara bisa dengar. Bisa bagaimana? Iya, maksudnya sudah pada merah habis, kita klik di mana lagi tuh? Di tengah, tetapi pas klik di tengah dia muncul nomor 2. Figma itu Oh sabar kakak Marianis sudah masuk Figma. Sudah, saya pas masuk. Figma video TV. Soal itu mau ketik yang muncul nomor 2 sudah. Soal nomor 2 dulu. Oke, kakak Marianis bisa kerja soal nomor 2 dulu, tapi kalau kau mau ke nomor 1 tinggal klik anak panah itu. Anak panah ke atas. Klik anak panah ke atas. Kalau soal 6 itu sudah, saya sudah bisa, tetapi mau ketik tidak bisa enggak. Kakak Celot, perhatikan di sini, coba lihat di sini, saya bagikan apanya. Mana? Kakak lihat yang tanda di bawah ini di saya punya layar yang saya bagikan itu. Ada kursor yang saya geser ini. Itu sudah. Iya kan, begitu. Klik tanda C itu yang komen yang tulisannya C itu yang bulatan di bawah ini. Kakak klik lalu ke bawah naik. Oh, klik ke bawah naik. Klik di tengah refleks. Ya, bawa kursornya naik, klik di tengah itu dengan sendirinya muncul komen. Coba. Oh iya.
Ada lihat saya punya itu dulu Kenapa kasih hilang itu dulu yang di tengah supaya saya bisa ketik toh. Celo sudah bisa kah? Ya, mulai. Sementara proses. Oke, mantap. Ada lihat saya punya itu dulu Saya punya sudah muncul tapi ketika saya mau ketik tidak bisa tuh. Ketik komen tidak mau. Yo ini tidak bisa nih. Tidak bisa. Kakak Eti punya belum masuk kita lihat ini. Ya, Pak? Kakak Eti punya. Kakak Eti sudah masuk di Figma juga. Kakak Ibu punya lanjut di kolom chat dulu. Kakak Rafael, bagaimana Kakak Rafael? Kakak. Sudah bisa masuk? Kalau tidak bisa masuk di kolom chat Kakak. Belum bisa. Silakan Kakak Agustinus, Kakak Anton kalau belum bisa masuk. Bisa di kolom chat Kakak Agustina, Sudah di kolom Kakak Rafael, kolom chat. Nomor 1 ya Kakak Di Agustina dengan kolom chat bisa lanjut ke nomor 2 Kak Guru. Agustinus. Ya? Ada siapa nomor 1 sudah tuh itu. Di kolom chat itu bisa lanjut ke nomor 2 Kak Guru. Ya, nomor 1 sudah. Ya, siap. Oke, ada. Menunggu tinggal Kakak Anton. Tidak bisa Kakak Anton masuk belum Guru. menuliskan. Di kolom chat saja Kakak. Sudah. Di kolom chat sudah masuk. Oke, kalau begitu saya kirimkan nomor 2 ya untuk yang di kolom chat, teman-teman di kolom chat. Oke. Oke, saya kirimkan pertanyaan nomor 2. Nanti kalau semua sudah, yang di kolom chat juga sudah, informasikan untuk saya kirim soal nomor berikutnya. Oke. Kita pelan-pelan saja dulu. Nanti Kakak Anton dengan Kakak A ini dekat-dekat, kalau ada waktu. Kamu duduk satu rumah supaya saya ke bawah. Figma ini kakak mereka dengan saya jaraknya 1 titik saja. Biasanya cepat tapi tadi link itu setengah mati sekali masuk itu ada. Mungkin jaringan ke Keti. Oke, nomor 2 saya kirim tuh. mana? Nomor 2. Bagaimana perasaan itu? Soalnya belum. Kakak Marianus nomor 1 sudah di kolom Figma. Coba lihat chat dulu. Oh, Kakak Marianus lewat chat ya? Ya, Figma masih utak-atik ini kena. Oke. Tidak lama. Nomor 2 dulu. Ini hotspot juga tidak nyala lagi. Kakak Marianus di kolom chat saja, pertanyaan di kolom chat dijawab. Iya. Hotspot di laptop juga tidak tersambung ini Kak masalahnya. Itu pengaruh Kakak Marianus dan hilang konsentrasi banyak karena antri lama di kantor. Kantor fisik belum makan terus tuh.
Tetap semangat Kakak Marianus. Yang terbaik dari SMP Baik itu. Lama-lama lepas ini di Papua le. Terlalu banyak aturan loh. Kita berharap kita baru banyak kebijakan yang mendukung kita berolahraga. Habis ini bisa latih kamu kempo saja kamu semua. Oke, yang di kolom Sigma jadi nomor 2, Kakak Antonius sudah, Kakak Loren sudah, Kakak Ahmad sudah, Antoni Sarkianaya sementara loading. Ada beberapa teman yang sudah menulis di kolom 1, saya sudah berikan balik. Sementara di kolom 2 masih baru 3 orang yang menulis. Kolom 3 belum ada orang. Dulu yang di chatbox nomor 2 pada itu sudah menyelesaikan. Teman lain masih nyusul. Ya, Kakak Anton Ibu masuk. Respon saya saat ini selektor yang mengungkapkan dan mengekspresikan hambatan dan kesulitan. Suara yang tidak terdengar ya. Ya Kakak. Banyak pantulan begitu. Oke siap, saya mute dulu. Iya. Saya bisa kirim soal nomor 2 ke Pak? Soal nomor 2 saya sudah kirim di chat box Kakak Ibu. Tidak terbaca di sini nih Pak. Soal nomor 2 itu saya sudah kirim di atas. Ibu Maria Goretti Homitada sudah menjawab. Saya pun tidak nampak apa-apa di sini nih. Bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya memulai menulis refleksi? Perasaan saya sambil biasa dilakukan. Saya kirim kembali Kakak ke Ibu. Sudah Pak. Oh ya. Sudah. Makasih Pak. Kakak Anton Watoliwon sudah menulis. Teman-teman yang di ada soal nomor 3. Sabar dulu Kakak Ibu Kita supaya kirim nanti yang lain teman-teman bisa bingung membacanya. Jadi setelah teman-teman yang lain menjawab semua, saya kirimkan soal nomor 3. Biar pertanyaan dan jawabnya berurutan. Karena ini di chat box. Kalau di Figma kan kita enak, siapa yang duluan dia bisa lewat. Kakak Teofila ada kendala? Di kolom 4 ada Kakak Ahmad, Kakak Teofila sudah, Kakak Antonius Arkianaya sudah, Kakak Laurentius Piran sudah, Kakak Kakak Teofila sementara di nomor 3. Oke, mantap. Saya periksa dulu di chat box. Kakak Mariano sudah masuk. Di chat box. Teman-teman yang lain dipercepat biar saya bisa kirim soal nomor 3-nya.
Kalau memberikan jawaban sebaiknya tulis dengan nomor di sampingnya biar lebih bagus. Iya, aku ya. Bentar tulis soal, ketik soal jawaban. Proses saya bahas cuma sekarang juga dan Kakak Lawrence bilang gas sudah ke nomor 4, 5, dan 6. Oke. Saya cek kembali di kolom chat box. Kakak Marianus, Kakak Maxi sudah masuk. Tinggal ada beberapa lagi yang belum masuk untuk nomor 2. Kakak Anton sudah masuk, Kakak Marianus, Kakak Maxi, Kakak Agustina Olivia Mandala sudah masuk. Tinggal Kakak Anton dengan Kakak Agustinus. Dengan Kakak Rafael. Kakak Rafael bagaimana? Di chat box ada kendala? Sementara tulis nih Pak. Siap Kakak, terima kasih. Sama-sama. Kakak Agustinus ada kendala? Kita ini Kakak Petrus Tinawang sudah masuk belum? Belum. Pak Petrus Tinawang tidak masuk ini. Sabar saya buka dulu, jangan sampai ada WA di sini. Oh, Kakak Fasil saya terlambat ikut. Saya masih dalam perjalanan dari Larantuka. Padahal saya sudah kirim tadi. Pak Anton, Pak Andre, Pak Rustem juga PPG kah? Pak Rustem barusan terpanggil PPG. Oh, belum. Yang angkatan oh? Belum. Di piloting 3 itu cuma Pak siapa nih? Yang Pak Rus Ulon dengan Ibu Leti saja. Pak Rus belum. Oh, tidak, saya pikir dia jangan sampai dia pulang. Pemeriksaan kesehatan atau dia pergi ambil surat-surat dari dalam perjalanan atau dibuka dulu di chat box. Oi, Kakak Don sudah ke chat box kah di Figma sudah tidak bisa Kakak? Nomor 3 sudah Kak ada soal? Belum. Pak Don ada masalah di Figma tadi kan? Tadi ada masalah sehingga saya alihkan ke chatbox ini. Oke, mantap, siap. Kakak Petrus selamat bergabung, silakan. Kalau begitu tinggal di nomor 2 masih ada Kakak Rafael sudah masuk, Kakak Agustina, aku sudah masuk, Kakak Anton. Kakak Anton Watolibun ada kendala? Di chat box ada kendala Kakak, kalau ada kendala bisa diinformasikan. Siapa guru?
Soal nomor 2 sudah dijawab. Sudah semua guru di setbox. Oke. Saya kirim nomor 3-nya untuk kita semua di chat box. Teman-teman yang di chat box siap soal nomor 3. Sementara teman-teman yang lain yang di Figma dilanjutkan. Oke, nomor 4-nya saya sudah kirim di Figma di chat box. Saya cek dulu teman-teman yang Nomor di Figma. 3. Ada nomor 3. Sudah. Di chat box saya ada kirim kakak, atau nomor berapa yang saya kirim? Oh, 4 kan ini? Ini nomor 4, Pak. Sorry. 4 ada. Oh ya, yang saya kirim. Sorry. Sudah benar soalnya, tapi apanya yang salah? Saya tulis ulang dulu. Nomor yang salah. Iya, Soal benar yang sama. Soalnya sama. Soalnya benar. Ya. Apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan Oke, itu saya sudah kirim kembali. apa yang 3 silakan dikerjakan. Ya, baik. Oke, di Figma nomor 2 ada 5 orang. Pak Antonius Keneka perasaannya lebih siap beradaptasi. Kakak Anton ini kemarin awal-awal juga setengah mati di Figma. Tapi setelah pertemuan sekarang sudah bisa. Pak Ahmad sudah, Kakak Teovela sudah, Kakak Teovela ini hari sudah bisa di Figma, bagus. Anton Arkianaya sudah. Kakak Lawrence Piran sudah. Anton Ahmad Abdurrahman Bunga juga sudah. Ada 5 orang. Pak Andre Arkianaya, Antonis Arkianaya sudah. Di nomor 3 juga sudah ada yang sudah mulai mengerjakan. Saya cek dulu di chat box. Ya. Saya Kakak Lawrence bilang ada kendala kah? Di nomor 5 belum masuk. Saya lihat nomor 4 sudah habis. Oh ya, sudah ke nomor 5. Nomor 5 sementara ketik Pak Fasil. Oke, siap. Yang dari atas sudah 4, 5. Kemarin kita 8 orang ke Figma, hari ini makin turun tinggal 5. Saya cek dulu di chat box.
Kakak Maksi nomor 3 sudah di chat box. Nomor 3 dan 4 nih soalnya sama aku. Itu kesalahan tadi saya nomor 3 soalnya sebenarnya soal nomor 3 tapi karena saya tulis 4 maka saya kirim ulang ke Kakak Maksi. Sabar bisa hapus saya hapus. Ya, Kakak Agustina sudah, Kakak Maksi, Kakak Don. Teman-teman dipercepat yang di chat box habis ini karena kita sudah 1 JP, lewat 1 JP. Teman-teman yang di chat box ini harus kerja sampai habis karena di chat box ini begitu roomnya kita tutup chat boxnya dengan sendirinya off. Kalau yang di Figma itu masih bisa dikerjakan. Oke, nomor 3 sudah, yang 5 orang di Figma sudah masuk semua. Kakak Maria Goretti sudah masuk. Ini tinggal nomor 3 Maxi Lukas Agustina Donatus Maria Goretti Rafael sudah masuk. Kakak Agustinus dengan Kakak Anton belum masuk. Dipercepat masuk supaya saya kirim soal nomor 4. Mohon memberikan jawaban itu tulis dengan dia punya jawabannya ketiga dulu, 4 dulu. Kakak Agustini sudah, tinggal Kakak Anton. Setelah Kakak Anton kirim, saya kirim soal nomor 4. Oke, Kakak Anton sudah masuk, saya kirim soal nomor 4. Kakak Marianus, nomor 3 sudah kah? Kakak Marianus sudah, oke. Saya lanjut ke nomor 4. Nomor 4-nya sudah dikirim. Silakan Bapak Ibu. Selesaikan. Saya cek dulu teman-teman di Figma. Oke, di Figma 5 sudah ada 3 orang. Antonius Niron sudah, Lorenzi sudah, Teovela sudah. Antonius Arkianaya sementara ke nomor 3. Soal nomor 4-nya bagaimana, Pak? Saya sudah kirim di chat box Kakak Ibu paling bawah terakhir, coba lihat. Nomor 3 saya sudah, makasih. Coba sekarang lanjut tempat. Tidak muncul. Tidak muncul.
Pak Pasi ada 6 slide kok. Iya kakak? Ada 6 slide kok yang refleksi. Benar sekali, slide terakhirnya itu warna putih kakak. Oke siap. Beres. Dari kirim. Oke. Kakak Loris sudah di terakhir 6. Kakak Tivela sudah ke 5. Kakak Andre sudah ke 5, semua sudah. Oke, ke-3 sudah, ke-4. Sudah, Pak? Menjadi Ke-4 Antoni Surulun sudah. Ahmad bin Abdul Rahman. Kakak Andre belum ke-4. Saya cek dulu di chatbox. Jika dia sendiri beberapa Sementara mengerjakan refleksi, saya berharap bahwa sebentar ada teman-teman yang mau berbagi terkait dengan pelaksanaan refleksinya Senin. Kakak Maksi sudah. Saya berharap sebentar ada yang bisa menjadi reflektor, yang bisa menceritakan bagaimana pertama kali dia membuat refleksi, kendala apa saja yang dihadapi dalam melakukan refleksi. Di Figma ke nomor 4 sudah 4 orang, lagi 1 Pak Anton Arakian, tinggal Pak Andre di nomor 4, 5 dan 6. Di nomor 5 Kakak Tevela, kakak ini sudah. Kakak Tevela masih ada 1 soal lagi di nomor terakhir itu yang Ya, siap Pak, sementara kerja Pak. Oh ya, saya pikir lupa. Di nomor 6 itu karena warnanya putih tuh, saya pakai warna putih tadi. Pak, sementara. Saya cek dulu di chatbox nomor 4. Kak Agustinus sudah, Kakak Marianus sudah, Kakak Maksi sudah, Kakak Agustinus, Kakak Marianus, yang lain sementara oke. Kakak Agustinus Tupon sudah masuk, Agustina Olivia Mandala, tinggal Kakak Anton Wato, Antoni Wato sudah.
Jaringan. 4, oh, Sebentar, masih. siap kakak. Saya ke Figma dulu. Oke, Figma di nomor 5 sudah ada 3 orang. Nomor 4 sudah ada 5 orang. Nomor 4 komplit. Nomor 5 belum. Kakak Don nomor 4 sudah. Mantap Kakak Don. Soal nomor 5 dulu. Siap kakak. Dalam rangka pembentukan KPPS untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kakak punya saya sudah ya. Dan wali kota tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, Undang Keluarga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota KPPS untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan Nomor 5 saya sudah kirim kakak di kolom chat box. Silakan saya cek teman-teman yang di Figma. Di Figma sudah 4. Kakak Tevela sudah di nomor 6. Oke, Kakak Antoni Sururon sudah di nomor terakhir. Kakak Tevela sudah selesai. Mantap Kakak Tevela, sudah habis. Kakak Lawrence Spiran sudah. Antoni Suwato sementara. Antoni Niron. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara. Soal nomor 5 saya sudah kirim di chat box. Kakak-kakak bisa dikerjakan. Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Mempunyai integritas pribadi
Oke, di Figma sudah di poin kelima. Sudah 3 orang. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan satu, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik teman-teman, bisa dipercepat. Kita sudah lebih sekitar 17 menit dari waktu seharusnya kita. Iya kakak? Bisa kirim soal nomor 4. Jaringan keluar baru masuk lagi soal nomor 4. Oke. 4 atau 5 kakak? Nomor 4, saya punya belum karena tadi jaringan keluar baru masuk nih. Ada. Oke siap kakak, saya lanjutkan nomor 4-nya. Di nomor 5-nya ada. Guru, saya punya lanjutan nomor 5 dan 6 itu saya langsung di Sigma sudah, Guru. Kalau sudah masuk di Figma berarti sebentar, kalau kosong copy link Figma-nya itu untuk diselesaikan di nomor 1, 2, 3 tuh lebih bagus lagi kakak. Karena diharapkan gitu kan? semuanya di Figma tuh. Berarti saya Setelah selesai Figma ini kan dia nomor terbuka 1, 2, 3 dan 4 boleh. Boleh, mau copy langsung dari Pak punya tulisan yang di sana, tinggal paste di Figma juga boleh. Oke, siap. Makan nasi tapi apa dia suka makan buah apel. Di Figma rata-rata semua sudah habis ini. Teman-teman di Figma sudah ya? Oke, saya kirimkan soal nomor 6. Ya, teman-teman yang sudah bisa menyelesaikan soal nomor 6. Di chat box saya tidak bisa buka lagi, Guru, karena sudah liwat semua itu. Siap. Karena tadi lewat HP, sekarang sudah bisa masuk lewat laptop jadi. Soal nomor 6-nya saya sudah kirim di chat box juga. Silakan yang sudah selesai bisa lanjut ke nomor 6. Selanjutnya sekali lagi saya mengharapkan sebentar masih ada 1-2 teman-teman sebelum kita menutup jadwal rukun kita hari ini bisa memberikan refleksi terkait dengan Kakak Anton nomor 4. Nomor 5 saya perlu kirim lagi Kak Anton. Sapu nomor 5 sudah masuk belum ada? Sudah kakak. Nomor 6 soalnya juga saya sudah kirim di kolom chat. Tidak lihat nih. Saya copy kembali nomor 6 yang saya sudah kirim.
Saya sudah kirim lagi itu nomor 6-nya kembali. Teman-teman yang di Figma rata-rata sudah habis ya. Tinggal Kakak Ahmad. Oh, Kakak Ahmad juga sudah. Oke, baik. Rata-rata kita sudah, tinggal nomor 6. Selanjutnya, kalau teman-teman yang di chat box, apakah nomor 6 sudah? Kalau sudah, maka saya lanjut, izin share screen kembali. Apakah sudah bisa terlihat semua? Halo Bapak Ibu semua, sudah bisa terlihat? Sudah, Kak. Oke, saya minta baik terkait dengan refleksi kita hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan hasil refleksinya. Teman-teman yang tidak sedang berbicara, di mute sementara untuk supaya tidak gaung. Nanti sebentar kalau mau bicara baru dikasih suara. Oke. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, kita masuk pada yang berikut adalah di akhir sesi kita. Saya mengucapkan terima kasih karena banyak teman-teman yang sudah menuliskan refleksinya dengan bagus dari modul 1.1 sampai dengan 1.3 dan juga diungkapkan dalam refleksi kita singkat kita pada malam hari ini. Selanjutnya saya minta mungkin ada 1 atau 2 Bapak Ibu yang bisa berbagi untuk kita semua terkait dengan bagaimana pengalaman dia menulis refleksi. Sejauh ini kita bukan hanya teman-teman, saya mungkin ada teman-teman yang sudah terbiasa, tetapi saya secara pribadi bahwa sebelum belajar di PKG ini, refleksi ini lebih banyak kita lakukan secara insidentil. Kita berefleksi ketika terjadi sesuatu atau sesuatu hal yang mungkin menurut kita menjadi kejadian yang luar biasa untuk kita. Nah, di situ baru kita mulai melakukan refleksi. Tapi selebihnya saya selama ini sebelum belajar dalam PKG ternyata bahwa kita lebih banyak berada pada rutinitas yang tidak kita refleksikan. Sehingga setelah melakukan refleksi selama 3 kali dalam modul ini, saya berharap teman-teman bisa menceritakan bagaimana refleksi itu dijalankan, bagaimana kita menulis refleksi, kesulitan seperti apa dalam menulis refleksi, ataupun bagaimana Bapak Ibu dalam menulis refleksi, bisa digambarkan atau diceritakan, ataupun cerita terkait dengan bagaimana Bapak Ibu berefleksi selama ini ketika melakukan pembelajaran di sekolah masing-masing untuk menjadi pengetahuan kita bersama.
Mungkin ada 1 atau 2 orang bisa menceritakan bagaimana pengalaman dia. Di dalam tulisan tadi memang banyak sekali teman-teman menceritakan bagaimana teman-teman pengalaman teman-teman dalam melakukan refleksi. Saya minta 1 atau 2 orang bisa berbagi terkait dengan bagaimana melakukan refleksi, menulis refleksi sejauh ini. Silakan Raisen. Oke, Kakak Marianus Sakera, silakan. Kakak Marianus, silakan. Raisen, silakan. Mic-nya belum dibuka, Kakak Marianus. Sudah kok? Sudah, Kakak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang berikan. Menurut saya, dalam pembelajaran untuk PJOK, contohnya dalam permainan bola besar, sebelum kita permainan itu kan kita harus menyiapkan sarana-prasarana terlebih dahulu. Kalau dalam pembelajaran sarana-prasarana kita belum menyiapkan, bagaimana usaha kita untuk mencari atau membuat bola besar supaya kita bisa melakukan dalam pembelajaran bola besar seperti itu. Kalau seandainya tidak ada, pasti kita harus usaha untuk mendapatkan supaya bisa mempraktikkan dan pembelajaran hari itu. Cuma itu saja, Pak. Baik, terima kasih Kakak Celo. Jadi Kakak Celo bercerita terkait dengan pengalaman refleksinya bahwa dalam permainan bola besar, ketika kita tidak memiliki peralatan, maka dari situ kita bisa mulai berpikir, kira-kira bagaimana? Ya, selama ini ketika saya melakukan pembelajaran seperti apa? Kalau misalnya saya punya peralatan tidak ada, apa yang harus saya lakukan? Ketika pembelajaran sebelumnya, tentu Kakak Celo juga berefleksi. Kemarin saya pembelajaran bola voli, saya punya bola cuma 1, sudah pecah juga. Lalu pembelajaran anak-anaknya ternyata sangat pasif. Bagaimana supaya pembelajaran berikutnya bisa jadi baik ya? Dengan persiapan dan refleksi yang ada, maka kita bisa melakukan perubahan yang lebih baik. Baik, terima kasih Kakak Celo atas refleksinya. Mungkin ada teman-teman lain yang mau menyampaikan refleksi terkait dengan menulis refleksi ataupun pengalaman melakukan refleksi selama pembelajaran PJOK. Saya berikan kesempatan. Kakak Eti, silakan. Oh, Kakak Petrus. Setelah ini baru Kakak Petrus yang tidak paham. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ade, untuk menulis refleksi dalam pembelajaran PJOK ini. Terkhusus kita di SD ini, guru SD, guru PJOK SD ini, anak murid kita dalam praktek itu memang banyak yang sudah tahu tentang materi-materi yang kita sudah ajarkan dalam hal praktek, tetapi dalam materi soal tentang ulangan ini anak-anak kita ini sulit memahami sekali. Lebih banyak anak-anak kita sulit memahami pengertian maksud. Karena apa? Anak-anak di SD itu mereka berbahasa Indonesia itu sulit sekali. Makanya dalam mengerjakan soal itu mereka sering mendapatkan nilai yang rendah. Ini yang membuat kita guru PJOK, apakah dalam pembelajaran itu kita sudah banyak memberikan metode cara dalam pembelajaran. Hanya anak-anak ini kurang memahami karena sulit berbahasa Indonesia. Itu yang buat kita sebagai guru PJOK di sekolah saya itu, kenapa anak-anak ini mereka tidak mengerti ke apa yang kita tanya. Kita tanya ini, mereka jawab yang lain. Ini yang buat kita, dan mereka mendapatkan nilai yang rendah. Itu yang buat kita sebagai guru itu memikirkan tentang anak murid kita ini. Maka cara yang saya lakukan, cara yang saya tempuh sebagai guru PJOK, saya berusaha terus dalam membangun
komunikasi yang baik dan pembelajaran yang baik dalam sekolah saya. Sekian Ade. Terima kasih banyak Kakak Maria Goretti mengambil refleksi pembelajaran. Dan memang yang dialami Kakak Maria Goretti ini juga kita rata-rata kita di guru SD kita alami. Secara keterampilan anak-anak memang mudah, tapi secara pengetahuan ini memang kita juga kesulitan. Kembali lagi di pembelajaran kita di kali ini terkait dengan pembelajaran Kakak Petrus. Sebentar saya akan kasih kesempatan. Terima kasih sudah angkat tangan. Kembali lagi kepada apa yang sudah kita diskusikan di dalam ini, bahwa tantangan kita dalam pembelajaran terutama dalam penerapan pengetahuan atau capaian pembelajaran terkait dengan pengetahuan, kita kembali kepada kita melihat dari kebutuhan belajar anak. Bagaimana minat belajar anak terkait dengan diferensiasi konten. KKIT di Kawaliwu juga muridnya lumayan banyak. Coba lakukan diferensiasi konten dalam pelaksanaan pembelajaran. Apa maunya anak terkait dengan keinginan mereka berkaitan dengan pengetahuan. Saya yakin bahwa akan ada perubahan yang jauh lebih baik. Ketika kita bisa melakukan diferensiasi terkait dengan diferensiasi proses, diferensiasi konten, baik itu visual, auditori, maupun kinestetik, maka akan ada perubahan atau hasil yang mungkin jauh lebih baik. Lalu kita di sini Kakak Eti dengan saya sama, kita dari Lembata, tetapi saya pikir bahwa untuk bahasa di sini juga kita sudah sangat fasih. Pembelajaran untuk kelas-kelas bawah sudah tentunya bahwa kita di sekolah-sekolah rata-rata menggunakan bahasa pengantar untuk anak-anak SD kelas 1 dan kelas 2, terutama kita yang di desa-desa. Beda dengan yang di kota. Sehingga itu memang menjadi kendala. Kita secara pengetahuan itu memang anak-anak ada yang bisa, tetapi menjelaskannya itu yang sulit. Nah itulah pembelajaran berdiferensiasi coba kita terapkan. Nah ini bisa diambil menjadi contoh kasus untuk pembelajaran kita di misalnya KKIT. Dalam pelaksanaan UKIN ini bisa menjadi contoh kasus yang KKIT ambil. Untuk itu dimasukkan dalam perangkat pembelajaran. Bagaimana KKIT mencoba menerapkan diferensiasi konten untuk pelaksanaan pembelajaran berdasarkan masalah bahwa secara praktik anak-anaknya bagus, tetapi secara teori anak-anak ini memang agak mengalami kesulitan. Dan itu bukan hanya KKIT, hampir kita semua mengalami itu. Luar biasa KKIT untuk refleksinya. Sekali lagi bahwa refleksi itu, tanpa refleksi, kita tidak sedang melakukan apa-apa. Untuk seorang guru, tanpa melakukan refleksi, kita tidak melakukan apa-apa. Luar biasa KKIT, terima kasih banyak. Kakak Petrus yang Tenawahang mungkin masih mau berbagi, saya berikan kesempatan untuk Kakak Petrus. Oh ya, Kakak Petrus. Ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Pak Basir, selamat malam. Menyangkut dengan pembelajaran saya untuk siswa-siswi kelas 6. Kemarin juga saya mengaji tentang permainan bola besar, melihat dari sikon, sekolah, sarana juga kurang lengkap. Pemain bola besar, lapangan juga. Awal pertama itu saya kasih materi bagaimana mereka melakukan atas bawah, kemudian reading, itu hanya mereka tahu. Saya masuk ke arti dari dribbling, itu anak-anak membahasakan dia itu setengah mati, Pak. Kalau soal praktiknya, mereka tahu. Mau dribbling, dribble, shooting, itu anak-anak mereka tahu. Tetapi cara membahasakan dia itu mereka setengah mati. Lalu saya memodifikasi permainan bola basket itu dengan
modifikasi lapangan, Pak. Tidak ada lapangan di situ, jadi saya memodifikasi permainan itu, mereka bermain dengan bola tangan. Pasang gawang, lalu mereka bermain. Tetapi sebelum itu tuh saya mencoba mereka untuk mempraktikkan bagaimana satu teman, saya membentukkan mereka dalam kelompok, masing-masing kelompok 4 orang. Kemudian satu memperagakan, misalnya saya menyuruh mereka untuk membuat syuting ke gawang yang saya sudah tentukan tadi. Ketika mereka praktek, mereka tahu, Pak, cara syutingnya. Tetapi membahasakan syuting itu apa, pengertian dari syuting itu tuh apa, memasukkan bola ke ring, misalkan saja seperti itu. Itu tuh mereka tidak tahu, Pak. Saya memodifikasi karena lapangan itu juga tidak ada. Lalu saya dalam permenungan saya itu, anak-anak ini hebatnya di atek. Hebatnya mereka membahasakan dari teknik-teknik itu, misalnya passing itu tuh apa. Itu tuh tingkat analisa dari anak itu, pengertian itu tuh tidak mampu. Tetapi real yang di lapangan mereka melakukan. Tapi membahasakan dia itu yang setengah mati, Pak. Jadi pada saat itu saya membentukkan 4 kelompok, 4 orang dalam satu kelompok, jadi 1 orang yang melakukan praktek, lalu teman-teman yang dalam kelompok yang lain itu menentukan dan menjelaskan apa yang sedang dilakukan. Syuting itu seperti ini, cara memasukkan bolanya ke ring. Seperti itu, Pak. Mungkin cuma itu saja. Terima kasih, Pak Fasil. Selamat malam. Oke, terima kasih Kakak Petrus untuk refleksinya terkait dengan pembelajaran di kelas. Memang itu menjadi satu hampir umum ya. Makanya tadi saya sudah sampaikan, kita sudah belajar tentang bagaimana diferensiasi konten, coba kita terapkan itu dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran kalau anak itu memahami dan mampu menjelaskan, biarkanlah mereka menjelaskan dengan bahasa mereka yang paling sederhana. Intinya bahwa tujuan pembelajarannya tercapai. Sekalipun mereka menjelaskan dalam bahasa daerah, bukan menjadi persoalan kalau menurut saya. Kalau kita bicara terkait dengan bagaimana anak-anak bisa memahami. Karena level pengetahuan anak terkait dengan kemampuan mereka berbahasa ini kan sangat tergantung dengan pertumbuhan mereka di mana lingkungan mereka itu berasal. Anak kita tidak bisa paksakan bahwa dia harus berbahasa Indonesia yang baik dengan benar. Sementara dalam kehidupannya itu dia ada di lingkungan dia. Setiap hari dia berbahasa Indonesia. Berbahasa daerah, minta maaf. Sehingga anak menjelaskan dengan bahasa yang paling sederhana, itu indikatornya sudah sampai. Sehingga coba diberikan pembelajaran diferensiasi kontennya jalan, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaannya, menyederhanakan pertanyaannya jauh lebih sederhana, lalu kita biarkan anak-anak menjawab dalam bahasanya mereka. Dalam bahasanya mereka yang paling sederhana. Intinya bahwa tujuan pembelajaran kita untuk mereka memahami itu tercapai. Jadi itu bagus, luar biasa Kakak Rustian dengan Kakak Eti. Kakak Eti punya apa yang direfleksikan bisa menjadi bahan untuk persiapan uji kinerja. Bisa menjadi siapa deh untuk uji kita buat pembelajaran berdiferensiasi. Mantap Kakak Eti. Kakak Antonius Arkianaya mungkin ada yang disampaikan. Halo, Kakak? Silakan Kakak Anton. Oke. Baik. Baik Kakak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya cuma mau bercerita sedikit tentang pengalaman saya di sekolah. Nanti saya minta masukan dari Kakak Fasil dan teman-teman yang bisa mendengar suara saya ini. Hal yang saya alami di sekolah saya itu terutama soal waktu pembelajaran, Kakak. Jadi misalnya begini ya, banyaknya siswa, contohnya saya ambil kelas 3. Jadi di saat melakukan praktek itu kebanyakan siswa harus menunggu atau mengantri gilirannya. Jadi misalnya bola kaki atau bola voli sarananya kurang. Jadi
bolanya cuma satu, lapangannya ada. Cuma kendalanya di saat bola atau sarana untuk anak-anak bermain itu sangat kurang sekali. Jadi bolanya cuma satu, anak-anaknya banyak. Jadi kita harus memberikan waktu untuk mereka harus mengantri dan membiarkan mereka harus menunggu teman-teman yang lain melakukan atau mempraktikkan gerakan. Setelah itu yang lain menyusul gerakannya. Jadi saya minta masukan dari Kakak Fasil, kira-kira saya harus masukan dari saya untuk Pak Arkian. Pak Fasil biar saya dulu. Masukan dari saya. Kira-kira teman-teman atau Pak Fasil mungkin bisa memberikan masukan atau apa? Iya, pertama saya. Oke. Cepat sekali itu. Pak Antonius Arkian. Ya, ya Pak Fasil siapa ya? Pak Fasil. Kira apa Kakak? Di sini siap kita Kakak, siap. Lanjut, silakan. Lanjut ya Pak ya. Oke. Oke. Menyangkut masalah yang diangkat oleh Pak Antonius Arkian itu begini. Ya di semua sekolah pasti mengalami bahwa ada kelasnya paralel, ada juga kelas yang hanya satu kelas saja, yang mana kumpulan siswanya rombelnya juga mungkin ada yang banyak, ada yang sedikit. Dan semua sekolah punya di setiap satuan pendidikan itu mempunyai alat atau medianya itu juga hampir sama yang dialami oleh Pak. Iya, hampir semua. Saya juga mengalami. Nah, itu bukan menjadi kendala bagi kita guru. Kita guru harus mempunyai motivasi, mempunyai cara yang bagaimana supaya pembelajaran itu bisa berhasil, yaitu dengan cara yang saya lakukan selama ini. Kita berbagi pengalaman ya Pak ya teman-teman ya. Iya. Pembelajaran kita berhasil itu kita tidak putus asa, tapi kita menyuruh anak untuk membawa alat atau media itu dalam pembelajaran minggu depannya. Jadi ini minggu ini kita sudah siapkan. Kita punya pembelajaran ke depan itu apa, sehingga kita siapkan anak-anak, pesan dengan anak-anak untuk memodifikasikan itu alat. Contoh dalam permainan invasi kelas 4, 5, dan 6 bola. Contoh di saya punya lembaga pendidikan, saya pesan anak-anak membawa alat yang mana kita berpikir bahwa ekonomis pertama. Ekonomis itu pertama. Jadi saya suruh anak-anak beli balon yang 1.000 atau 2.000 tidak salah itu. Itu saya suruh mereka beli, mereka balut dengan plastik bekas ini ke kantong kresek plastik bekas ini atau kandang kain bekas. Setelah itu dililit menggunakan tali rafia bekas juga. Sehingga kalau dalam permainan invasi, baik itu dalam bola basket maupun bola voli, itu tuh luar biasa sekali kalau menurut saya. Karena penting, dribbling juga bisa, voli tangannya tidak sakit. Tetapi kalau kita menggunakan bola yang kita beli modifikasi yang ada di toko, di kios-kios 1.500.000, ekonomisnya luar biasa. Pasti orang tua tidak bisa beli. Ya, begitu anak-anak begitu antusias, sehingga minggu depannya mereka datang itu semua pada bawah, sehingga pembelajaran itu saya rasakan bahwa saya merasa bahwa berhasil. Kan anak-anak semua tidak pada pasif tapi aktif semua. Kita jangan melihat anak-anak keberhasilan anak-anak, tapi keaktifan anak-anak dalam proses pembelajaran. Itu yang kita ambil yang pertama. Kita bukan melihat keberhasilan anak yang pertama, bukan. Itu hal kedua. Yang kita ambil pertama adalah anak-anak punya gerak, anak-anak aktif dalam pembelajaran. Iya. Begitu. Jadi kita harus sebagai seorang guru kita harus memodifikasi sesuatu. Kita jangan pasrah. Kalau kita seperti Pak Arkian Antonius punya tadi, berarti kapan berhasil Pak? Tidak mungkin berhasil. Kan anak-anak tidak melakukan kegiatan, menunggu sampai waktu. Begitu Pak, saya kembalikan. Oke, terima kasih Kakak Olivia, luar biasa untuk masukannya.
Selanjutnya saya kasih kesempatan Kakak Don dan Kakak Maksi untuk memberikan tanggapan ataupun masukan. Selanjutnya nanti terakhir baru kita simpulkan bersama untuk kita tutup kita punya kegiatan. Oke, terima kasih. Kakak Don duluan. Oke, terima kasih. Namun jadi dasar pemikiran bagi seorang guru PJOK di SD itu adalah kebugaran dan kesehatan anak itu sendiri. Kita jangan berpikir terlalu jauh tentang prestasi di sekolah dasar ini. Keterampilan juga Kak Bapak. Jadi keterampilan atau apa itu sabar dulu Ibu Eti. Jadi keterampilan itu yang kedua, yang pertama itu adalah kreativitas dalam bergerak. Kebugaran anak yang diutamakan. Kalau memang kita mau lebih terampil itu ada jamnya tersendiri di ekstrakurikuler. Itu ada. Tapi kalau untuk pembelajaran sendiri kita jangan mengejar prestasi. Tidak, guru SD tidak mengejar prestasi di pembelajaran, juga proses pembelajaran. Yang kedua itu adalah kalau memang sarana prasarana ini kita sudah dibekali bahwa semuanya bisa dimodifikasi. Biar bola cuma satu, tapi kita modifikasi permainan. Tentu saja anak semuanya aktif. Bisa berusaha bagaimana caranya bisa merebut bola, mendapat bola, kita memodifikasi permainan. Itu yang kedua. Yang ketiga begini, sebagai guru PJOK, kita jangan menyerahlah dengan situasi keadaan sekolah atau sarana prasarana kita yang ada di sekolah kita masing-masing. Ada banyak aset, ya, yang kita sudah pelajari, aset manusianya, aset finansial, ada banyak aset itu kita gunakan itu. Sehingga kita jangan merasa bahwa tidak ada merasa serba kurang itu tidak perlu lagi untuk kita. Oke, hanya itu dulu. Terima kasih Kakak Don. Kakak Maksi 1 menit, Kakak Loren 1 menit. Setelah itu lalu kita tutup kegiatan kita dengan kesimpulan dan kita selesaikan, karena saya sangat senang bahwa malam ini diskusi kita punya begini panjang terkait dengan refleksi pembelajaran dari masing-masing sekolah. Tetapi waktu kita sudah lewat hampir 2 JP. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kalau 1 menit saya punya mungkin hanya 30 detik saja. Usul saya dengan kasus yang dialami oleh Pak Andre tadi itu, kalau dari saya menyimak waktu yang sedikit saja, berarti kita lebih, kalau contoh permainan bola besar, bola kaki, ya bermain peran saja. Supaya anak jangan menjadi jenuh, ya bermain peran. Lain bermain bagi kelompok untuk bermain bola, lain ya berperan jadi wasit, jadi pelatih, jadi pemain cadangan. Ya sistem kita bermain perannya seperti itu saja, supaya anak kelihatannya aktif dan jangan tidak menjadi jenuh. Mungkin dari saya hanya itu saja saya kembalikan. Oke Kakak. Oke, terima kasih Kakak Maksi. Selanjutnya Kakak Loren Piran 1 menit. Kakak Loren belum di mute. Halo Kakak Lorenz. Oh ya, sepertinya Kakak Lorenz terkendala jaringan ini. Oke, baik. Terima kasih untuk banyak sekali masukan dari teman-teman itu hebat. Saya mau menyimpulkannya begini. Apa yang diberikan oleh Kakak Olivia, yang disampaikan oleh Kakak Don itu benar adanya. Kita guru olahraga, terutama kita di SD ini, ingat kita pembelajarannya itu adalah kebanyakan pembelajaran kita dalam motorik kasar.
Sehingga prestasi itu bukanlah menjadi tujuan kita. Sangat tergantung dari apa yang ingin kita capai dalam pelaksanaan pembelajaran kita di pembelajaran hari itu. Kalau pembelajaran kita tentang penyakit menular atau menjaga kesehatan tubuh, ya mungkin kita tidak dengan aktivitas fisik, lebih pada pengetahuan. Sehingga sangat tergantung pada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Lalu yang berikut terkait dengan masalah yang digambarkan oleh Kak Andre, benar. Nanti akan ada kesempatan pada saat tatap maya kita akan menganalisis bersama terkait dengan kualitas konten pembelajaran kita masing-masing. Kegiatan pembelajaran yang teman-teman tampilkan akan kita analisis berdasarkan kualitasnya. Ada waktu tunggunya. Inti dari semuanya itu adalah terletak pada bagaimana perencanaan itu kita buat. Sangat tergantung dari perencanaan itu kita buat berdasarkan hasil refleksi bagaimana kita melakukan perencanaan ke depannya. Kalau misalnya alat kita terbatas seperti yang disampaikan oleh Kakak Andre tadi, tentunya kita harus memanfaatkan alat-alat modifikasi, bagaimana kita bisa bermain peran sehingga semua peserta didik bisa terlibat. Itu yang paling penting. Kakak Andre coba di-mute dulu. Kita bisa bermain peran sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran itu anak-anak tidak memiliki waktu tunggu yang lama. Apa yang disampaikan Kakak Andre nanti kita analisis bersama nanti dalam pertemuan tatap muka kita di tanggal 16 nanti, tanggal 13. Jadi nanti kita akan sendiri mengetahui bahwa oh ternyata saya punya waktu tunggunya lama sekali selama pembelajaran 30 menit ini. Oh, kualitas pembelajaran saya terkait dengan memberikan umpan balik positif berapa persen selama saya melakukan pembelajaran. Nah, di situ nanti di PKG dalam tatap muka kita akan belajar sama-sama. Bukan hanya Bapak Ibu, tapi saya juga karena soal analisis ini juga masih hal yang baru untuk kita semua. Tapi luar biasa, masukan dari senior-senior, Kakak Olivia, Kakak Don, Kakak Maxi. Nah, itu sangat tergantung dari bagaimana kita merancang itu. Kalau bola cuma satu, bagaimana supaya semua peserta didik bisa aktif? Kalau bolanya cuma medianya cuma satu, apakah bisa media itu kita modifikasi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama? Itu menjadi pertanyaan yang tentunya kita jawab dalam perencanaan. Kalau bisa seperti yang Kak Olivia sampaikan tadi. Siapkan media, pintar-pintarnya kita dalam berkreasi untuk pelaksanaan pembelajaran akan menentukan hasil pembelajaran yang optimal. Seperti yang Kakak Andre. Kita memang terbiasa. Kalau bola satu biasanya kita suruh anak-anak baris, ya sudah. Passing, semua passing, satu-satu sampai perkenan, semua dapat. Anak-anak waktu tunggunya begitu lama. Tapi dalam PKG itu tidak diharapkan. Bagaimana kita mendesain pembelajaran agar semua anak terlibat secara aktif. Merasakan pengalaman belajar. Nanti ya di tatap muka kita ada satu kegiatan yang namanya SEM. Sport Education Model. Itu nanti dalam SEM itu kita bagaimana merancang pembelajaran atau kegiatan yang melibatkan semua peserta didik secara kontekstual. Tapi nanti kita semua yang terlibat. Kita buat satu kegiatan SEM. Nanti SEM-nya kita akan belajar setelah kita pertemuan tatap muka. Tapi luar biasa masukan dari kakak-kakak semua. Hari ini kegiatan kita, saya sangat berterima kasih banyak karena kita begitu aktif dalam berbagi refleksi untuk kegiatan pembelajaran kita di hari ini. Terima kasih banyak untuk pertemuan kita yang luar biasa. Untuk teman-teman yang tetap semangat, walaupun ada banyak sedang mengikuti PPG, tetapi bagi kita guru olahraga tidak ada tetap yang semangat kita punya ini di lapangan saja kita semangat, apalagi sebatas selama kita masih bisa sama-sama, saya yakin bahwa kita bisa sampai di akhir 14 peserta, 14 keluar. Amin. Laut, darat, udara bisa saja. Siap. Itu sudah harus itu. Terima kasih banyak untuk pertemuan kita. Saya minta Kakak Don tentukan satu orang bisa menutup. Pak Marianus tadi belum itu pembukaan dia tidak menutup dia yang doa. Kakak Marianus Sakira, silakan pimpin kita doa.
Di mana nih? Betul. Siap, Kak Mariani. Bisa dengar suaraku? Bisa, Pak. Sangat Jelas. Bisa Oke. Ibu Eti hidung saya. Selamat malam untuk kita semua. Kita akhiri materi kita malam hari ini dengan ditutupi dengan doa. Sebelum kita mulai, kita mari menyiapkan hati, batin kita untuk berdoa. Doa menurut keyakinan saya Katolik. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah dan Bapa dalam surga, terima kasih banyak Engkau telah mengimpun kami di tempat ini dan sekarang ini kami sudah melanjutkan kegiatan materi kita PKG ini dengan baik. Apa yang semua kami buatkan dan apa semua kami dapat materi ini tetap berguna bagi anak didik kita masing-masing. Semua ini ya Tuhan, kami serahkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malam baik semua. Malam baik, terima kasih Kak Mariani. Sebelum saya tutup rekaman, saya minta kita semua untuk nyalakan kamera. Kita screenshot dulu. Saya screenshot pertemuan kita malam ini. Teman-teman yang lain bisa nyalakan kameranya untuk kita screenshot. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sabar. Salam PPG. Ya, Salam PPG. SKCK tutup per Senin. Menangis. Masih direkam itu. Oke, saya tutup dulu.